Beragam persoalan sensitif telah menimpa kehidupan kaum perempuan dan anak pada saat ini. Di antaranya kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Saat ini banyak terjadi pelecehan dan eksploitasi seksual yang menimpa perempuan dewasa juga anak-anak yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti ayah, paman, guru, dan tetangga. Kejahatan seksual dapat terjadi di dalam keluarga, perkantoran, perusahaan, atau di tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi. Menyikapi kondisi tersebut, program bimbingan teknis perlindungan anak dan kekerasan seksual yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Sumatera Barat dilaksanakan di Hotel Mangkuto Kota Payakumbuh. Kegiatan diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari komunitas perempuan dan tokoh masyarakat, Bundo Kanduang, PKK, serta kader kesehatan sekota Payakumbuh. Kegiatan yang digelar selama 2 hari dari tanggal 2 sampai 3 Maret 2023 tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, Kepala Dinas P3 APKB Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Rosmadeli, Sekretaris DP3 APP 2KB Kota Payakumbuh Lili Seprima, Kanit Upa Polres Padang Panjang Zuyugianto, Psikolog Klinis Zakwan Adris sebagai pemateri, Balai Pemasyarakatan 2 Bukit Tinggi Aditya Maisa. Kekerasan terhadap anak sepertinya telah menjadi momok menakutkan. Dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA selama 3 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak cukup tinggi terjadi. Sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2022, terdapat 567 kasus dengan jumlah korban 617. Dengan kasus tertinggi adalah kekerasan seksual dengan 344 korban yang rentang usianya 13 sampai 16 tahun dengan pelaku terbanyak orang-orang terdekat dan kejadian lebih banyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan patut untuk dicarikan jalan keluarnya sesegera mungkin, sehingga diharapkan tidak ada lagi terjadi kasus seperti ini di kemudian hari. Kekerasan yang tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun karena bisa memberikan dampak yang negatif terhadap korban. Bagi anak sebagai korban misalnya, dampaknya luar biasa, mendatangkan trauma yang berkepanjangan dan kecenderungan menjadi pelaku. Korban kekerasan seksual seringkali distigmatisasi sehingga mengalami reviktimisasi. Kekerasan pada anak dapat menurunkan tingkat kepercayaan pada diri anak itu sendiri. Pertumbuhan dan jiwanya juga akan terganggu sehingga segala upaya harus kita lakukan untuk itu. Korban kejahatan kekerasan seksual tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tetapi juga menderita tekanan psikologis. Sehingga selain pemulihan fisik juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih. Pertanyaan kritisnya adalah jalan keluar seperti apa yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa kita cegah dan tidak terjadi lagi di era sekarang ini. Mengingat betapa kasus kekerasan tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kita semua. Saya dia bakal belajar dari
Pak. Cuma kita dalam masyarakat Sumatera Barat kayaknya parenting atau ilmu tentang edukasi seksual itu kan sangat minim. Nah, kira-kira bagi kita orang tua, mau orang tua zaman now atau orang tua yang udah sekarang era-era ibu-ibu ini udah umur 40 atau 45, umur berapa anak-anak harus diberikan edukasi seksual dan apa saja caranya bagi mereka. Terus yang kedua, kita punya anak laki-laki yang umurnya udah SMA lah Pak, dan mereka lagi merasa sudah mandiri, sementara kita masih merasa dia tuh belum mandiri. Masih kita kalau bahasa awalnya masih dijual saja kegiatannya. Kira-kira kita terpancing emosi dengan anak seperti itu, apakah berakibat psikis kepada anak seperti itu? Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat Rosmadeli mengungkapkan, untuk menjawab pertanyaan ini perlu dipahami bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya bukan saja menjadi tanggung jawab satu atau dua lembaga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terutama di pasal 20 disebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dari negara itu melalui mandat ya kepada Dinas PPPA sebagai pelaksana perlindungan anak. Jadi kita dari kementerian itu punya program pusat pembelajaran keluarga. Nah, di sini nanti kalau di Payakumbuh, Kota Payakumbuh sudah dibentuk nanti ya, itu ibu-ibu atau bapak ada ibu-ibu yang bisa membawa ya, atau berkonsultasi di Puspaga. Nah, di situ disediakan layanan psikolog. Fenomenanya paling banyak sekali terjadi di sekolah, Mbak Zafwan, ibu-ibu di sekolah. Jadi kita di rumah ya, rumah tangga ya. Jadi pengasuhan kedua anak itu adalah di sekolah. Jadi anak itu kadang-kadang dia tidak mendapatkan sesuatu hal yang diinginkannya di rumah gitu ya. Artinya mungkin keberadaannya atau atensinya tidak diakui ya, belum diakui ya keluarga. Dia mencari pengakuan di luar. Nah, itulah makanya di sekolah itu kadang-kadang kita berpikir anak ini di rumah kan dia tuh baik-baik aja. Kenapa kok di sekolah dia nakal, dia suka usil? Nah, sebetulnya mereka itu adalah mencari jati dirinya Bapak Ibu. Sinergi percepatan penurunan kekerasan dengan pentahelix menjadi salah satu amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kehadiran undang-undang ini merupakan suatu bentuk komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh dan khususnya perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kolaborasi 5 elemen yaitu pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media, dan komunitas. Selama ini berbagai upaya telah kita lakukan, tetapi sepertinya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini hanya jalan di tempat. Kemudian kekerasan seksual pada anak diartikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas umur tertentu. Jadi anak yang dimaksud kategori anak itu itunya orang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk yang dalam kandungan pun, anak yang dalam kandungan itu termasuk dalam kategori anak. Jadi kalau ada yang menggugurkan kandungan ataupun melakukan segala sesuatu dalam kandungan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi 17 tahun sebulan bulan 20 hari, berarti itu masih kategori anak. Karena belum berusia 18 tahun. Kemudian kita sesuai dengan tema bahwasanya sumber darurat
kekerasan seksual terhadap anak. Sebagaimana data yang kita peroleh, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Nah, informasi ini tahun 2022 meningkat lebih 100% dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya cuma 4.162 kasus di Indonesia. Kemudian kita masuk kepada Sumatera Barat, kalau tidak salah menurut data Simponi, bukan, Sistem Informasi Online PPA tertanggal 31 Oktober, karena juga anggota saya satu orang ikut menginput yang ada perkara pada kami, itu berjumlah sebanyak 371 kasus. Rosma Deli mengharapkan dengan kolaborasi 5 elemen ini, solusi terbaik dalam upaya pencegahan kasus kekerasan khususnya di Provinsi Sumatera Barat ini semakin menurun. Peran masing-masing elemen ini dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kita harapkan adalah sebagai berikut. Unsur pemerintah, komitmen yang tegas dengan mengupayakan mewujudkan regulasi yang betul-betul bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Kebijakan yang pro perlindungan anak. Sementara itu, unsur akademisi dengan pengetahuan intelektualnya yang begitu luas, perlu kiranya untuk memberikan terobosan-terobosan yang inovatif. Misalnya dengan turun langsung memberikan penyuluhan dan pembelajaran kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan atau sering terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unsur pelaku bisnis yang bergerak pada bisnis hiburan seperti karaoke, pub, dan kafe, mereka yang menjalankan bisnis ini harus memiliki komitmen agar proses bisnis yang mereka jalankan murni hiburan semata dan tidak menjurus pada penyediaan jasa pelayanan prostitusi. Tentu sudah menjadi rahasia umum, banyak dijumpai sekarang ini tempat-tempat hiburan seperti hal tersebut, banyak terjadi praktik-praktik prostitusi dan yang menjadi pekerjanya adalah gadis-gadis belia dan bahkan masih di bawah umur. Selain itu, unsur media diharapkan menjadi jembatan informasi yang bisa mengedukasi bagi masyarakat. Pasalnya, banyak tontonan yang disuguhkan oleh berbagai media ini begitu sangat miskin nilai edukasinya. Hal tersebut terkait dengan persoalan maraknya terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, media harus bisa kembali memberikan peran positifnya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Begitupun unsur komunitas, ketika kehadirannya di tengah-tengah masyarakat begitu urgent. Banyak kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat hari ini tentu sangat membutuhkan peran dari beragam komunitas dalam rangka memberikan sentuhan berupa edukasi agar bisa memotivasi mereka yang sudah menjadi korban sehingga memiliki semangat untuk bisa kembali beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Solusi yang mau kita munculkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak adalah kita ingin menjadikan bahwa kolaborasi pencegahan kekerasan anak ini melibatkan semua pihak. Kalau kita menamakan istilahnya pentahelix, ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu upaya menurunkan angka kekerasan itu adalah dengan kolaborasi pentahelix. Pentahelix yang kita libatkan di sini tidak hanya pemerintah, tetapi juga media massa, kemudian juga komunitas. Pada hari ini adalah komunitas yang kita berikan bimbingan teknis, kemudian juga termasuk akademisi dan keterlibatan mereka itu punya peran masing-masing. Nah, ini yang kita coba dari dinas, upaya pencegahan kekerasan berbasis dukungan lintas sektor atau instansi terkait.
Gerakan perlindungan anak terpadu mendorong masyarakat untuk menjadi pelopor dan pelapor bila terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap anak. Menghadirkan masyarakat yang peduli kepada lingkungan dan dapat menjalankan fungsi-fungsi perlindungan anak. Korban kejahatan kekerasan seksual tidak hanya mengakibatkan menimbulkan luka fisik, tetapi juga menderita tekanan psikologis sehingga selain pemulihan fisik, juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih. Dalam bimbingan teknis perlindungan anak dan kekerasan seksual yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Sumatera Barat diungkapkan bahwa di samping sinergi pentahelix diharapkan juga adalah penegakan hukum bagi pelaku kejahatan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak telah merumuskan sanksi pidana yang cukup berat, baik berupa pidana perampasan kemerdekaan maupun pidana denda, dan ancaman secara kumulatif kepada pelaku tindak pidana, serta ancaman pidana ini disertai dengan pidana minimum. Ini adalah materi Pak Ketua, materi yang sudah kita tunggu-tunggu dari kemarin ya. Sebelum Bapak memberikan materi, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dari Dinas. Yang pertama, kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, di mana diamanatkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelindungan masyarakat yang hadir bersama Bapak hari ini adalah Pundokan Luang, kemudian ada juga dari organisasi PKK juga ada Pak, dan ada juga dari unsur agama dan beberapa unsur komunitas lainnya. Kita berharap dengan kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas, memberikan ilmu minimal tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Kemudian juga dari Pengadilan Negeri kebetulan tidak bisa hadir, kemudian diwakili dari Kota Payakumbuh, dan juga sebagai pendukung kita kegiatan ini terlaksana pada hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan ini terlaksana memang atas dukungan beliau melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat, dana aspirasi anggota DPRD. Terima kasih kita ucapkan untuk itu kepada Bapak. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting. Anak sebagai korban perlu perhatian dan perlindungan. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Terkait substansi hukum, ada 4 hal yang secara prinsip belum diperhatikan dan terimplementasi dengan baik, sehingga perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual belum maksimal. Adapun 4 prinsip tersebut yaitu prinsip non-diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya pemberdayaan dari segi apapun. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban. Dia minta pendapat kepada saya untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena kalau ambo perturian secara Islam Pak Ketua, rasul-rasulnya ambo lah di bawah dari istri ini tuh. Tak lazim lah tuh. Tak punya harga diri ambo di moto istri dan anak-anak ambo. Ambo kan nyari di depan anak-anak ambo. Bahkan ambo kalau perintahkan ke anak kecilnya, aman nak boleh depan. Aman nak boleh depan. Apa menyerupai kan? Misalkan, jawab dia anak aman nak boleh depan. Anak jauh lebih patuh kepada istri ketimbang ke bapaknya. Sementara anak mungkin juga punya persepsi yang berbeda dengan mamanya. Tapi karena ada intervensi yang kuat dari mamanya, si anak jadi ragu, takut, ya, dan lain sebagainya. Kepala pengadilan ya, ini bukan pengakuan saya. Rata-rata di bawah 45 tahun umurnya, dan kebanyakan itu di bawah 40 tahun. Kalau 45 tahun ke atas mungkin udah matang ya, udah matang dengan pertengkaran dan sebagainya. Tapi 45 tahun ke bawah itu masih labil. Jumlahnya Bapak Ibu sekalian jauh lebih banyak. Saya lupa angkanya disebut ketika itu, tapi cukup terperangah kita mendengar angkanya, tapi cukup banyak, luar biasa. Inilah embrio-embrio ya, yang membuat anak-anak kita
menjadi tidak percaya terhadap pertumbuhan dirinya sendiri. Tontonan pagi yang pertama dilihatnya di dunia itu ketika dia baru bangun itu adalah kehidupan rumah tangga bapak ibunya. Berapapun berat beban pikiran anak tadi itu, baca kak di sekolah di kawan-kawannya, hilang kelereng, dibully di kawan-kawannya malam hari dan sebagainya. Ketika pagi hari dia bangun tidur, dia fresh, lupa dia dengan masa kemarin itu, lupa. Nah, yang disaksikan pertama itu adalah bagaimana kehidupan bapak ibunya di rumah, dan itu menjadi moneter, menjadi acuan dia. Prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis, bantuan hukum, dan penyediaan rumah. Prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak, yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali, karena dalam kasus ini anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi. Jika 4 prinsip tersebut dilaksanakan, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah sesuai keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan teknis upaya pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat yang kita laksanakan di wilayah Kota Payakumbuh selama 2 hari, yaitu dari tanggal 2 sampai tanggal 3 Maret 2023. Kegiatan ini sebetulnya kita laksanakan merupakan program kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Bagaimana kita juga memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ini bisa kita harapkan menjadi pelapor dan pelapor terhadap kasus kekerasan. Seperti kita katakan sekarang bahwa miris bagi kita banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Nah, semuanya itu perlu kita duduk bersama, perlu mencari apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Kalau soal kebijakan, regulasi, mungkin kita sudah tahu, sama-sama tahu, sudah banyak yang kita lahirkan dan yang kita sampaikan ke masyarakat. Tetapi persoalan yang terjadi sekarang, kasus kekerasan itu memang harus kita selesaikan dari hulunya. Persoalan yang menjadi mendasar adalah bagaimana keluarga itu bisa kembali mampu untuk melakukan 8 fungsi keluarga. Sehingga perlu kita berdayakan keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, sehingga setidaknya kita mengingatkan kembali. Mereka punya peran yang sangat berharga sekali dalam hal pengasuhan, dalam hal menjadikan rumah tangganya menjadi rumah yang aman untuk anaknya dan juga aman bagi kehidupannya berkeluarga. Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengungkapkan, kejahatan terhadap perempuan dan anak sudah begitu sangat mengkhawatirkan. Namun, ia yakin bisa diatasi ketika semua elemen ini bisa saling berkolaborasi dalam satu tujuan demi mewujudkan terciptanya satu tatanan kehidupan yang jauh dari kekerasan khususnya bagi perempuan. Pertumbuhan ekonomi kita, Rilis BI kemarin ya, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi kita Sumatera Barat itu 4,15%. Kita nomor 9 dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Awak negeri miskin, gua provinsi miskin, yang mana deh? Wajar kalau seandainya transaksi keuangan pasar kita menjadi lesu. Awak Manggarai nak wajah Bali, ya bayar UKT payah. UKT gua uang ujian uang sekolah anak, membayar uang sekolah anak awak SMP, SMA aja susah. Ya, mencari makan untuk sehari pun. Di sekolah-sekolah memang ada Pak pertanyaan, kalau ciri-cirinya gini Pak gimana nih, udah termasuk LGBT atau gimana? Jadi diterangkanlah para narasumber waktu itu bahwa cara
penuntasannya kalau sudah ada indikasi lebih baik kita tuntaskan atau kita bawa ke psikolog, kita perbaiki dulu lah mentalnya. Kami juga mengusulkan kepada Bapak melalui DPRD Kota Payakumbuh ya Bu, mungkin bisa pula nih kegiatan-kegiatan menuntasan LGBT dan kekerasan terhadap anak ini di Kota Payakumbuh juga kami dikasih dana untuk itu, karena kita menunggu dana dari pemerintah ini sangat minim sekali nih Pak, sangat minim sekali. Ada karena kasus COVID kemarin udah banyak nih yang direkomposing kegiatan kami, sedangkan kasus di tengah-tengah masyarakat semakin banyak. Jadi mohonlah kepada Pada hari ini kita menyaksikan ada kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Barat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Payakumbuh, dan tentunya ini menarik bagi kita semua karena secara data aksi kekerasan terhadap anak itu tiap tahun hampir naik jumlahnya, dan itu baru yang terdaftar. Apalagi yang belum terdaftar itu akan jauh lebih banyak lagi. Kita hidup di ranah Minang, negeri yang ada syarat secara mesti kita pula tentu menjunjung tinggi adat dan falsafah agama kita, dan aksi kekerasan tersebut tidak akan ada satupun yang bisa dibenarkan. Makanya dengan sosialisasi lokal Dinas Pemberdayaan Perempuan Sumatera Barat, saya rasa bisa merupakan salah satu pintu masuk bagi kita untuk bisa minimalisir ya untuk tahun 2023 aksi-aksi kekerasan terhadap anak-anak kita yang ada di Sumatera Barat.